Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Kali ini, saya Ibu Primi Rohimi, dosen pengampu mata kuliah Public Relation, akan menyampaikan tentang atau menjelaskan tentang pertemuan kedua atau minggu kedua dari rencana pembelajaran semester. Di pertemuan kedua, mahasiswa mampu menghasilkan karya tentang pengertian public relation dan menunjukkan penguasaannya. Dalam sub capaian mata kuliah ini terdapat terdapat kognisi ke-6, psikomotorik ke-5, dan afeksi yang ke-5. Jadi pada pertemuan kedua ini teman-teman bisa tahu bahwa memang public relation ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sama saja dengan humas atau hubungan masyarakat. Tapi apakah sebetulnya humas itu atau public relation itu bukan sekedar humas itu bukan hubungan manusia hablum minanas ya, tapi hubungan masyarakat. Kemudian humas itu juga bukan seksi humas kalau di kepanitiaan itu juga bukan seperti itu. Itu hanya contoh atau aplikasi kecilnya saja. Tapi public relation ini adalah suatu bidang kajian yang besar ya di Rumah Besar Ilmu Komunikasi atau Komunikasi Penyiaran Islam. Bahkan public relation ini merupakan bidang yang memiliki profesi tersendiri, yaitu profesi public relation. Nanti ada mata kuliah yang memberikan skill kepada teman-teman tentang profesi kehumasan. Nama mata kuliahnya adalah profesi kehumasan, bukan profesi public relation. Tapi itu sama ya, public relation dan humas itu sama saja penyebutannya. Baik, indikator untuk sub capaian mata kuliah di pertemuan kedua ya. Kreativitas menghasilkan karya tentang pengertian public relation, kemampuan menghasilkan portofolio tentang pengertian public relation, dan ketepatan menunjukkan penguasaan pengertian public relation. Kriteria penilaiannya, kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya observasi, karya video, dan portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Ada yang bertanya, Bu, kalau catatan perkuliahannya saya catat di buku, kemudian saya foto, saya kirimkan ke Ibu gimana? Kok ribet ya? Dan itu berpotensi saya bakalan hilang gitu. Bakalan ketumpuk juga gitu. Kalau link di blog kan bisa kita akses waktu-waktu, ya kan? Misalnya link yang sebelumnya belum dikirimkan bisa dilihat juga. Begitu juga link-link yang lain, ya kan? Kalau di blog itu. Link-link nama orang link-link. Kemudian metode pembelajarannya kuliah dan diskusi kelas. Karena 2 SKS maka kuliah dan diskusinya berlangsung kurang lebih 100 menit ya. Maksimal 100 menit. Tugas kelompok menghasilkan karya video materi pengertian public relation dan menunjukkannya di kelas. Jadi nanti di pertemuan kedua, kelompok 1 sudah membuat karya video materi tentang pengertian public relation. Kalau misalnya belum ya, di pertemuan pertama dan kedua itu kita ada kendala, masih penyesuaian, adaptasi, ya jadi mungkin nanti di pertemuan ketiga, kelompok 1 dan 2 bisa presentasi bersama gitu ya. Bergantian maksud saya. Jadi nanti di pertemuan kedua juga ya kelompok 1 itu mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan pengertian public relation oleh peserta perkuliahan. Tugas individunya, jadi setelah aktivitas di ruang kelas begitu dan sebelum aktivitas di ruang kelas teman-teman sudah membuat tugas kelompok itu khusus untuk kelompok presenter, sedangkan untuk semua peserta perkuliahannya ada tugas individu, yaitu menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan pengertian public relation di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di vClass dan share di WhatsApp group dan email dosen. Itu adalah aktivitas untuk belajar terstruktur dan belajar mandiri yang masing-masing dilakukan dalam seminggu itu selama 2 jam. Pokok bahasanya atau materinya adalah pengertian public relation. Persentase penilaiannya adalah 3%. Demikian penjelasan tentang pertemuan kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.